Karena ku slow, sangat slow, santai, jodoh takkan kemana, gaco. Selamat malam viewers dimanapun berada, semoga semua dalam sehat ya. Jumpa lagi ya, lama kita tak jumpa. Nampaknya masih ingin membahas tentang Vicky Naki ya. Vicky Naki akan punya gacoan baru nampaknya ya. Gacoan, iya. Konten terakhir ya dari Vicky Naki ya. Kita lihat cukup akrab ya. Chemistry-nya ada, cantik pula, bahasa Inggrisnya bagus, suaranya renyah, cute ya, imut ya, lucu, kemudian komunikasi bagus. Siapa lagi kalau bukan Rihanna ya. Karena Rihanna sangat slow, santai. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi drama baru dari Bang Vicky Naki ya. Karena dari video pertama, kemudian video kedua ketika melakukan video call ya, nampaknya Bang Vicky masih cukup cukup antusias, cukup tertarik, dan memang kalau cukup terawang ya, Rihanna ini kan kayak bukan tipe Eropa ya, jadi tipe-tipenya masih kayak orang perpaduan antara Jepang gitu ya, ada China-nya dikit, ada Eropanya dikit, ada Asianya dikit ya. Jadi tingginya aja katanya cuma 155, 56 ya, jadi kan termasuk kecil ya. Tapi dari komunikasi mereka ya saya juga salut ya. Orang-orang Eropa itu kok berapa kali ya, seperti misalnya Kira Olivia, kemudian siapa lagi si Vicky itu, kemudian apalagi sekelas Julia yang sudah 20 tahun ya, yang sekelas 15 tahun aja sudah cukup komunikatif ya. Jadi sudah cukup komunikatif, sudah cukup bisa menempatkan diri gitu, dalam pengertian nyambung lah komunikasi dengan seorang Vicky Naki. Ini kan sebuah menunjukkan kecerdasan dan pergaulan yang luas dari seorang Rihanna ini. Karena Rihanna sangat cantik, juga imut, santai, jodoh takkan kemana, kacau. Jadi mudah-mudahan nanti kita tunggu konten berikut dari Vicky Naki ya dengan Rihanna ya. Karena menurut Stasiun Terawang ini nampaknya Vicky Naki juga tertarik ya. Cuman Vicky Naki kalau Stasiun Terawang ya masih menganggap waduh kayak anak kecil ya. Mungkin masih menganggap kayak adik ya. Tapi ada ini ketertarikan paras ya. Dan melihat ya, keistimewaan dari seorang Rihanna ini adalah sama seperti Vicky Naki. Apanya? Voice-nya ya, suaranya ya. Kalau Vicky Naki itu suaranya kan menunjukkan kejantanan, ketampanan dari dalam ya. Kalau Rihanna ini menunjukkan kelembutan ya, kemanjaan seorang wanita ya. Suaranya kan manja, kemudian tawanya juga renyah, caranya berkomunikasi juga bagus loh. Jadi memang klop dengan Vicky Naki ini. Mudah-mudahan akan menjadi drama baru ya, yang berlanjut ya, berkembang. Siapa tahu nanti ada finger promise, ada janji-janji ya. Sekali-sekali Bang Vicky udah ada fokus satu titik ya, satu cewek udah jadikan sekali-sekali, udah umumkan jadi girlfriendnya itu. Walaupun ya memang dari Rihanna sendiri ya kemarin itu tidak mengagumi Bang Vicky Naki ya. Tapi ketika Bang Vicky mengatakan I love you, wah sejenak Rihanna ini bengong ya. Wah,
semestinya dia ingin menjawab I love you too, tapi karena masih ini ya, masih anak-anak jiwanya ya, belum berani ya. Karena Rihanna sangat slow, santai, jodoh takkan kemana, gak jauh. Ya, mudah-mudahan ya dengan Rihanna ini akan ada konten-konten, karena saya lihat kemarin yang menonton konten ini cukup banyak ya. Jadi ini kesempatan Bang Vicky Naki untuk membuat konten yang bermutu ya dengan Rihanna. Nah, kemudian saya ingin sedikit ya ini menerawang Vicky Naki ya, dalam pengertian begini ya. Beberapa kali ya saya lihat kontennya Vicky Naki ini, Vicky Naki ini ada ada kelelahan ya, ada kejenuhan dia Bang Vicky ini. Beberapa momen-momen penting itu terlewatkan ya. Seperti misalnya ya, mau tidak mau Bang Vicky pasti masih ini ya, masih ada beban pikiran ya, beban pikiran dengan Julia Boboccia, ada beban pikiran dengan Andrea Andromeda, dengan Kira Olivia, bahkan dengan Diana ya. Nah ini ya, saya ingin sedikit menyinggung tentang Diana ya. Kemarin ya, itu ada sebuah konten dari Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan yang baru ya, itu Bapak Fajrul ya, yang dulu jadi juru bicaranya Bapak Presiden Jokowi ya, sekarang jadi duta besar di sana. Ternyata Bapak Dubes ini gaul juga ya. Dia sempat mengundang secara khusus Diana ya, datang ke Wisma Indonesia di Kazakhstan, kemudian mengajak memakan, kemudian berakajak berdialog, berakajak berkomunikasi, bahwa ini menunjukkan bahwa Bapak Dubes ini cukup gaul ya. Dia tahu perkembangan anak muda dan dia sangat tahu persis kemungkinan dia mengikuti dulu ya konten-konten Vicky dengan Diana ini ya. Atau setidak-tidaknya dia mencari informasi ya, mungkin staf di sana ya, sehingga dia mengundang Diana. Dan informasi terakhir ya, bahwa Diana akan berkunjung ke Indonesia. Mudah-mudahan ya, cuman sayang ya, sangat disayangkan ya, seharusnya ya sesuai dengan janji Bang Vicky Naki dulu ya, apapun yang terjadi ya, seharusnya Bang Vicky Naki, Bapak Duta Besar ini ya, punya inisiatif terlebih dahulu mengundang Vicky Naki ke Kazakhstan. Jadi Vicky Naki ke Kazakhstan diundang dulu, kemudian baru diundang Diana. Dalam pengertian ya, mencoba menjalin kembali persahabatan ya. Jangan terlalu jauh. Persahabatan antara Diana, dua anak bangsa ini ya, yang fenomenal. Saya usulkan ya kepada Bapak Duta Besar, coba undang Bang Vicky Naki ke Kazakhstan. Pasti akan berdampak positif nanti kepada anak-anak muda Kazakhstan dan Indonesia. Dan sekali lagi ya, yang tadi maksud yang juga suhu sayangkan ya, ternyata Diana itu ke Indonesia itu bukan untuk ketemu Bang Vicky ya. Dia ketemu sahabatnya yang ada di Samarinda katanya. Kemudian ya suhu terawang, suhu agak ini ya, agak senang, kemudian ada sedih juga sedikit. Senangnya itu melihat Diana kembali ya, cuman sedihnya ya, Diana nampaknya, mohon maaf ya, udah berubah ya. Jadi aura bintangnya, kalau dulu itu bintang 5, sekarang bintangnya tinggal 3 ya. Bintangnya 5, sekarang tinggal 3, udah mulai meredup ya. Kasihan Diana ya. Jadi dari komunikasi, dari cara berbicara, dari tatapan mata, dari cara tersenyum, kelihatan sekali Diana itu tidak bahagia dia. Ada beban mental, ada luka dalam di hatinya. Mudah-mudahan ya ini bisa direspon oleh Vicky Naki ya, karena begini,
Bang Vicky ya, apa namanya, persahabatan kalian itu luar biasa. Jadi cobalah kembali menjalin persahabatan itu, tidak perlu terlalu serius sebagai seorang girlfriend, boyfriend, pacar, enggak. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang bertemu sahabat lama. Cobalah berkomunikasi, kembali merajut tali-tali kasih yang dulu kalian pernah lakukan. Jadi mudah-mudahan ya Duta Besar Indonesia Bapak Fajrul ini bila perlu nanti email ya ke Dubes ya, agar mengundang Vicky Naki agar diundang ke Kazakhstan. Mudah-mudahan ya ini terjadi ya. Jadi Vicky Naki ke Kazakhstan memenuhi janjinya yang sakral ya. Sekali lagi, mohon maaf ya seorang spiritual ya. Janji Bang Vicky Naki itu sakral sekali, serius ini. Sebaiknya ditepati. Dalam posisi sebagai teman, sahabat, tak masalah Bang. Oke ya, mudah-mudahan sekali lagi Bang Vicky bisa ke Kazakhstan, ketemu Dayana, kemudian Dayana ke Indonesia. Tujuannya ke Indonesia di bulan Juli itu bila perlu di samping ketemu temannya di Samarinda, ya bertemu Bang Vicky Naki bila perlu merayakan ulang tahun lah. Sebagai seorang sahabat, teringat lagu spesial dari Dayana ya. Mustinaya ulung dia bani biras anlasana. Lagu Anlasana ini ya, lagu mengingatkan kepada Dayana ya. Oke, sekian dulu konten dari Su ya. Senang bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan nanti Su akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Sampai jumpa. Salam sehat ya semua ya. Bye-bye.